Seorang pria tampan dengan kulitnya yang putih, serta hidung yang mancung mengenakan setelan jas berwarna hitam duduk di kursi kebesarannya. Tampak dia sedang berbicara dengan asistennya pribadinya. Bagaimana situasinya kemarin setelah aku melarikan diri? Pernikahan tidak dibatalkan, Tuan. Dan tetap dilaksanakan. Jadi maksudmu pernikahannya hanya ditunda? Tidak juga, Tuan. Apa maksudmu, Jack? Katakan dengan jelas. Ucapnya sedikit membentak sang asisten. Maksud saya pernikahan tetap dilaksanakan sesuai rencana awal, hanya saja. Hanya saja apa? Cepat katakan kenapa kau sangat bertele-tele menjawabnya. Tuan muda Stefano yang jadi mempelai prianya. Beliau yang menggantikan Anda untuk menikah. Jadi maksudmu Kak Vano menggantikanku menikah? Benar Tuan, dan itu semua atas permintaan Nyonya besar. Jadi Mami yang meminta Kak Vano menggantikanku? Ucap Maxime tersenyum. Mami memang bisa diandalkan, batin Maxime berbicara. Benar Tuan. Terus bagaimana dengan mempelai wanita, apakah dia mau menikah dengan Kak Vano? Gadis itu bersedia Tuan, walaupun terlihat kalau dia terpaksa menikah. Baiklah, aku akan segera kembali ke tanah air. Persiapkan semuanya. Perintah Maxime tegas. Baik Tuan, jika tidak ada yang lain lagi, saya pamit undur diri. Pergilah. Kemudian asisten Maxime yang bernama Jack pun pergi dari ruangan bosnya, setelah mendapat persetujuan. Ya, pria tampan itu adalah putra kedua Anderson, Maxime Anderson. Dia meminta asistennya mencari tahu tentang kabar pernikahan setelah dia melarikan diri. Dia mengira jika dia kabur, pernikahan akan dibatalkan, tapi tidak menyangka jika pernikahan itu tetap berjalan sesuai rencana awal meski harus mengganti sang mempelai pria. Dan pada akhirnya kakaknya, Stefano yang kini menggantikannya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ucapnya tersenyum. Niat Max melarikan diri untuk menghindari pernikahan tidak sia-sia akhirnya, dan kabar baiknya, kakaknya Stefano Anderson akhirnya melepas masa lajangnya di usia 30 tahun, keinginannya untuk melihat sang kakak menikah akhirnya juga bisa terlaksana. Ya walaupun menggantikan posisinya, itu tidak masalah bagi Max. Karena dirinya memang tidak menginginkan pernikahan ini. Selain karena dia tidak menyukai gadis yang dijodohkannya, dia juga ingin mengembangkan karirnya dulu. Dia hanya berharap gadis yang menjadi istri kakaknya sekarang, bisa menerima segala kekurangan yang dimiliki seorang Stefano Anderson. Max berharap kakaknya bisa bahagia terlepas dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Setelah mendengar keributan di pagi hari, hingga sore hari pun Jasmine merasa tidak bisa tenang, pikirannya semakin kalut dan benar-benar frustasi, dia mengacak rambutnya hingga kusut. Nyonya apa yang Anda pikirkan? Apa ini tentang Tuan Muda? Atau kejadian yang tadi pagi terjadi di rumah ini? Tanya Bunga memberanikan diri, kemudian melangkah mendekat dan duduk tepat di ranjang samping Jasmine sambil terus melihat apa yang dilakukan Nyonya mudanya itu. Aku tidak bisa diam seperti ini terus, aku akan hidup tertekan dan lama-kelamaan aku bisa gila, kata Jasmine frustasi, kemudian kembali terdiam setelah mengucapkan kata tadi, dia tampak berpikir dan kemudian berkata kepada pelayan pribadinya itu, Bunga, aku ingin berjalan-jalan di sekitar rumah ini, aku ingin sedikit menenangkan pikiran dengan berjalan-jalan, agar sedikit bisa melupakan sekaligus mengalihkan rasa takut yang aku rasakan dari kejadian demi kejadian yang telah suamiku lakukan tadi pagi. Bunga tersenyum mendengar permintaan Nyonya mudanya itu, dengan senang hati dia berkata, tentu saja Nyonya, saya akan menemani Anda berkeliling rumah ini untuk sekedar menenangkan diri karena kejadian yang bisa membuat kita senam jantung yang baru Nyonya rasakan saat di rumah ini, kata Bunga menyetujui permintaan Jasmine. Beberapa pelayan mengikuti Jasmine yang hendak jalan-jalan mengitari kediaman suaminya. Bunga adalah salah satu dari mereka yang ikut mendampinginya. Jasmine sebenarnya merasa tidak nyaman diikuti banyak orang, niatnya yang ingin menenangkan diri rasanya sia-sia sudah. Bagaimana bisa menenangkan diri jika mereka pergi ramai-ramai seperti ini? Sudah benar-benar seperti ratu dalam drama kolosal saja, yang kemana-mana harus diikuti dan diawasi oleh pelayannya, kesal Jasmine dalam hati. Bunga apa di sini benar-benar tidak bisa menggunakan ponsel sama sekali? Atau mungkin kamu tahu tempat di mana bisa menggunakan ponsel? Tanya Jasmine berbisik di telinga Bunga, agar pelayan yang lain tidak mendengar apa yang dia katakan. Ini di tengah hutan Nyonya, bagaimana memakai ponsel jika sinyal pun tidak ada, dan setauku tidak ada tempat yang Anda maksud Nyonya. Kata Bunga menjelaskan. Jasmine menarik nafas berat. Bahkan di tempat yang lebih tinggi sekalipun? Tanya Jasmine lagi. Dan hanya mendapat anggukan dari Bunga. Benar-benar tempat yang mengerikan,
bagaimana orang bisa hidup tanpa ponsel? Bukankah apa-apa sekarang dimudahkan dengan menggunakan ponsel? Kata Jasmine yang tidak bisa membayangkan kehidupan ke depannya nanti, tanpa benda persegi panjang yang sudah biasa digunakannya untuk melakukan apapun. Jasmine menghentikan langkahnya ketika dari kejauhan melihat seseorang yang membuat hari-harinya benar-benar terasa mengerikan. Di tanah luas dan lebar yang banyak ditumbuhi rerumputan, sebuah tempat yang tampak seperti lapangan. Pria itu berdiri dan terlihat memojokkan seorang pria parubaya di pohon yang besar. Tapi bukan itu yang Jasmine fokuskan, melainkan tangan kanan suaminya yang berada di leher pria parubaya itu mencengkeramnya erat. Jasmine kemudian segera berlari mendekat ke arah mereka saat ini, meninggalkan para pelayan yang mengikutinya sedari tadi. Nyonya! Nyonya, Anda tidak boleh ke sana. Ya ampun! Nyonya tolong berhenti! Teriak para pelayan yang tadi bersama Jasmine, tapi Jasmine terus berlari mengabaikan para pelayan yang memanggil dan melarangnya. Yang dia pedulikan saat ini adalah nyawa pria parubaya itu, memikirkan apa yang terjadi jika sampai dia terlambat menolongnya. Apa yang dia lakukan sampai diperlakukan seperti itu? Tanya Jasmine dalam hati. Dan setelah posisinya sudah tidak jauh lagi, dia pun dengan lantang berteriak, "Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Cepat lepaskan!" Tapi Stefano seakan tak mendengar ucapan sang istri. Dia terus mencekik pria parubaya itu. Dengan seluruh keberanian yang dia miliki, sedikit berjinjit Jasmine menyentuh punggung tangan suaminya yang masih mencekik pria parubaya tadi. "Lepaskan, Anda tidak boleh seperti ini. Anda bisa membunuhnya, Tuan." Semua pengawal dan pelayan yang ada di situ dibuat tercengang atas apa yang dilakukan nyonya mudanya itu. Selama mereka bekerja di tempat ini tidak ada yang berani melakukan apa yang nyonya mudanya itu lakukan seperti saat ini. "Habislah kita semua, nyonya muda terlalu berani," ucap para pelayan dalam hatinya masing-masing. Stefano melirik pada tangan yang sedang dipegang sang istri dengan sangat erat. Kemudian Stefano memutar kepalanya menatap gadis yang tingginya sedikit lebih rendah darinya itu. Para pelayan yang melihatnya hanya bisa menelan selaiva susah payah. Cengkeraman tangan Stefano pun mengendur setelah merasakan sentuhan istrinya untuk pertama kalinya, apalagi sentuhan lembut tangannya kini sudah berpindah di atas lengannya. Stefano menatap tangan sang istri yang berusaha melepaskan tangannya yang masih berada di leher pria parubaya tadi. "Tolong, lepaskan tangan Anda Tuan, Anda bisa membunuhnya," ucap Jasmine memohon. "Siapa kau dengan beraninya menyentuhku?" "Dek!" Suara maskulin terdengar menggelegar di seluruh tempat itu. Stefano seperti menusuk Jasmine dengan pertanyaan yang mengerikan. Semua orang bergidik ngeri mendengar itu, bagaimana tidak? Stefano bertanya seperti itu kepada istrinya, yang memang berhak menyentuhnya, bahkan berhak melakukan lebih dari sekedar menyentuh, dibanding siapapun. "Apa yang tadi Anda katakan?" Jasmine menjawab pertanyaan pria yang berstatus sebagai suaminya itu dengan pertanyaan. Dalam hati Jasmine merutuki mulutnya yang malah membuka suara. Padahal hatinya mengatakan jika lebih baik diam saja. Bunga yang sudah tidak bisa menahan diri lagi, demi janji kepada nyonya muda untuk setia dan mengabdi padanya, walau dia akan dihukum nantinya, dia sudah tidak peduli. Dia menerobos masuk dan berlari ke arah sepasang suami istri itu, dan dengan cepat dia memohon pada Tuan Muda. "Tuan Muda, tolong maafkan nyonya. Nyonya muda tidak bermaksud melawan Anda," mohon Bunga bersimpuh di kaki Stefano. "Bunga, apa yang kau lakukan? Cepat berdiri!" Perintah Jasmine tegas. Bukan langsung berdiri menuruti perintah Jasmine, Bunga justru terus memohon. "Saya yang bersalah, Tuan," dengan iba Bunga masih terus memohon. Beberapa detik berlalu, hanya keheningan yang menyelimuti, membuat semua orang menundukkan kepala. Kemudian Stefano akhirnya melepaskan cengkeraman tangannya pada leher pria parubaya tadi. Dan menarik tangannya dengan paksa dari sentuhan istrinya. "Seret gadis ini dan berikan dia hukuman yang berat karena telah lalai menjalankan tugas." Perintah Stefano tegas pada para pengawal untuk menghukum Bunga atas kesalahan yang sebenarnya istrinya perbuat. Kemudian Stefano mengambil tisu basah yang ada di saku celananya. Dia gunakan tisu basah itu untuk mengusap tangannya dari bekas sentuhan Jasmine dan kemudian setelah digunakan, dia membuangnya dengan cara melemparnya begitu saja. "Suruh dia pergi dari tempat ini sekarang juga sebelum aku berubah pikiran," ucap Stefano sambil menunjuk Jasmine, kemudian berjalan melewati Jasmine begitu saja. Jasmine terdiam sejenak, kemudian mengepalkan kedua tangannya erat ketika para pengawal menyeret Bunga di depan matanya langsung. Dengan amarah yang menggebu Jasmine pun berteriak, "Tuan muda mau kemana Anda? Berhenti sekarang juga!" Ucapnya masih pada posisinya memunggungi sang suami yang baru saja pergi meninggalkannya.
Stefano sedikit terkejut akan tingkah konyol istrinya tersebut, dan berusaha tidak peduli, memilih melanjutkan langkahnya untuk pergi dari tempat itu. Karena merasa tidak dipedulikan, Jasmine menggeram marah, dia berbalik badan dan berlari mengejar sang suami yang terus berjalan, dia menerobos para pengawal yang mendampingi suaminya. Hingga dia berhasil dan kini dia berdiri di depan suaminya dengan merentangkan tangannya, lebih tepatnya Jasmine menghadang sang suami agar tidak melanjutkan langkahnya lagi. Aku bilang berhenti sekarang. Anda tidak bisa menghukum Bunga atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Akulah yang bersalah, jadi lepaskan dia. Ucap Jasmine menatap tajam suaminya. Apa nyonya muda benar-benar sudah gila? Ucap pelayan yang terlihat frustasi menghadapi tingkah nyonya mudanya itu. Merasa tidak dipedulikan sama sekali oleh suaminya, dengan geram Jasmine melakukan hal yang benar-benar tidak terduga. Set! Dengan berani Jasmine menarik kerah baju suaminya, sambil berkata, aku sedang berbicara dengan Anda, kenapa Anda tidak mendengarkannya? Atau jangan-jangan Anda tuli, tapi dari kabar yang aku dengar Anda hanya cacat dan buta, aku tidak pernah mendengar jika tuan muda Stefano ini ternyata juga tuli. Jasmine mengucapkan kata yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Jasmine benar-benar tidak berpikir jika perkataan itu sangat menamparkan suaminya. Para pelayan yang masih berdiri di tempat itu hanya bisa terus menunduk dan merinding menyaksikan perdebatan panas pasangan suami istri tersebut yang mendengarnya saja mereka sudah bergidik ngeri. Lepaskan Bunga. Anda tidak bisa menghukum orang yang tidak bersalah, hukum saja aku karena aku yang bersalah, teriak Jasmine tepat di depan wajah suaminya. Jasmine menatap tajam suaminya sambil berkata, bukankah tadi Anda bertanya siapa aku beraninya menyentuh Anda kan? Aku istri Anda, dan aku berhak menyentuh Anda, ucap Jasmine dengan menekankan kata istri. Jangankan menyentuh tangan ini, mengangkat tangan sang suami yang tadi disentuhnya. Kemudian dengan tidak sopan Jasmine menyentuh seluruh bagian tubuh suaminya, ini, dan ini bahkan semua yang ada pada diri Anda, aku sangat-sangat berhak menyentuhnya. Ayo sekarang lebih baik Anda menghukumku saja karena aku sudah berani menyentuh semua bagian tubuh Anda ini. Set! Stefano menarik tubuh gadis itu semakin dekat hingga menempel pada tubuhnya. Dia lingkarkan tangannya di pinggang ramping gadis di depannya dan meletakkan tangan yang lain di bawah dagu Jasmine, hingga Jasmine sedikit mendongak. Kau istriku? Dengan tiba-tiba, Stefano mendaratkan bibirnya mesra pada bibir Jasmine di depan semua orang tanpa rasa malu sedikit pun. Stefano yang tidak pernah dekat dengan wanita manapun, benar-benar melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang lain bahkan membayangkannya saja terasa tidak mungkin. Jasmine melotot saat merasakan sesuatu yang kenyal dan hangat menyentuh bibirnya. Stefano benar-benar menciumnya. Para pelayan yang melihatnya terkejut. Mereka tidak menyangka tuan muda yang katanya tidak bisa tersentuh siapapun, bahkan kini justru mencium mesra gadis yang baru berstatus sebagai istrinya di depan semua orang, tanpa rasa malu sedikit pun. Jasmine yang awalnya terdiam karena shock, setelah kesadarannya terkumpul, dia memberontak lepas dari pelukan Stefano yang erat. Dia memukul dada pria itu untuk menghentikan ciumannya. Semakin Jasmine ingin lepas, semakin erat pula pelukan suaminya, bahkan semakin liar Stefano menciumnya. Bukankah tadi kau bilang kau istriku? Bisik Stefano begitu melepaskan pagutan bibir mereka. Jasmine terdiam dengan nafas naik turun, dia masih terkejut akan apa yang baru saja terjadi, dia benar-benar tidak menyangka jika ciuman pertamanya diambil oleh seorang pria yang tidak dicintainya. Lepas. Perintah Jasmine berusaha untuk lepas dari pelukan suaminya. Stefano pun akhirnya melepaskan pelukannya. Stefano menatapnya dan tersenyum mengejek, jangan pura-pura berontak, jika kau sangat menikmatinya. Lepaskan gadis itu. Perintah Stefano kepada pengawal yang tadi menyeret Bunga. Dan kalian semua, cepat tinggalkan tempat ini, kata Stefano kepada beberapa pelayan yang tadi melihat aksinya, dia mengusir semua orang tak terkecuali istrinya sendiri. Stefano pun ikut berlalu dari tempat itu, tapi sebelum dirinya melangkah, tepat di telinga Jasmine dia berbisik, bibirmu sangat manis, lain kali tidak usah membuat drama jika kau ingin aku menciummu. Kemudian dia pun berlalu begitu saja setelah membisikkan kata-kata di telinga Jasmine yang seketika membuat Jasmine merinding. Tanpa sadar Jasmine menyentuh bibirnya, masih terasa hangat bekas ciuman tadi. Apakah seperti ini rasanya berciuman? Gumamnya pelan. Dari kejauhan Stefano yang melihat apa yang dilakukan istrinya hanya tersenyum tipis. Kejadian tadi benar-benar mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa melihat Stefano berciuman mesra dengan nyonya mudanya. Jasmine masih saja termenung sambil memegang bibirnya. Bunga yang baru dilepaskan berlari ke arah Jasmine. Nyonya, apa Anda baik-baik saja?
Tanya Bunga. Bukannya menjawab, Jasmine malah memanggil pelayannya itu. Bunga. Iya Nyonya. Masih dengan memegang bibirnya, Jasmine bertanya, apa aku bermimpi? Merasa tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Apa aku tadi benar-benar berciuman? Ucapnya dengan wajah yang jelas terlihat masih shock. Anda tidak bermimpi Nyonya, Anda tadi benar-benar berciuman dengan tuan muda, dengan sedikit ragu Bunga mengatakan kepada Nyonya mudanya. Seketika tubuh Jasmine merosot ke tanah. Dia menyentuh dadanya yang berdebar kencang. Bunga, kenapa aku merasa ciuman pertamaku tidak berkesan sama sekali? Dengan polos Bunga menjawab, kalau begitu, nanti Anda bisa mengulang lagi ciuman dengan tuan muda, tentunya dengan cara yang lebih manis dan romantis. Bahkan selain hanya menciumnya, Anda juga bisa melakukan hal yang... Stop! Perkataanmu membuatku ingin muntah Bunga, ucap Jasmine dengan mata melotot serta dengan ekspresi seolah-olah akan memuntahkan isi perutnya. Sementara di tempat lain, terlihat sepasang suami istri duduk berdua di meja makan. Mereka baru saja menyelesaikan makan malamnya. Apa kau yakin dengan keputusanmu, menikahkan putri kita dengan putra pertama William? Tanya Alexander sedikit ragu akan keputusan yang telah mereka ambil. Itu keputusan yang terbaik yang memang harus kita pilih Kak, dan aku sangat yakin keputusanku untuk menikahkan mereka tidak akan salah. Aku percaya suatu saat nanti Stefano akan berusaha membahagiakan putri kita dengan caranya sendiri, ucap sang istri merasa yakin akan keputusan yang diambilnya. Tapi kau tahu bukan dengan rumor yang beredar tentang Stefano itu? Aku hanya takut putri kita mendapatkan masalah. Anda tidak perlu khawatir Kak, setiap masalah yang akan datang pada putri kita, justru akan membuatnya bertambah dewasa. Kenapa kau sangat yakin? Aku sebenarnya tidak setuju akan keputusanmu menerima Stefano sebagai menantu kita. Kak, walaupun Anda tidak setuju, tapi pada akhirnya mereka akan tetap bersama. Karena takdirlah yang akan terus mempersatukan mereka, baik dulu, sekarang maupun di masa depan, Liliana berucap dengan pandangan menerawang jauh. Apa maksud perkataanmu Liana?